Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat mie ayam Sulaiman? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu bagaimana cara membuat sambal untuk mie ayam dan bakso yang bisa menggugah selera Anda. Simak terus videonya, dan buat kalian yang belum subscribe channel mie ayam Sulaiman, klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan bunyikan loncengnya. Oke? Cara membuat sambal untuk mie ayam dan bakso. Nah, ini cabenya ya. Ini cabenya. Ini cabenya 2,5 kilo. 2,5 kilo ini untuk 3 hari. Biasanya saya untuk 3 hari 2,5 kilo ini. Jadi di sini saya memakai cabai rawit hijau ini ya, atau saya bilang ini cabai rawit cengis namanya. Nggak tahu kalau di daerah kalian itu namanya cabai rawit apa. Cabai rawit ini juga yang biasa untuk jual gorengan ya. Kalian ingin tahu kenapa alasannya saya memakai cabai ini? Yaitu karena saya mengikuti tradisi daerah setempat. Maksudnya biasanya kalau untuk mie ayam dan bakso di Jambi itu memakainya cabai ini. Kan ada juga tuh di daerah lain atau di Jawa atau di mananya kan kalau untuk mie ayam bakso itu kan memakai cabai rawit setan gitu kan. Seandainya kalian mau cabai itu sih ya nggak masalah. Kalau seandainya kalian ingin tampil beda, atau seandainya pada umumnya di daerah Anda itu biasanya pakai rawit setan, kalau seandainya kalian ingin pakai cabai yang hijau ini, nggak apa-apa juga. Pokoknya intinya kita berusaha untuk jadi yang terbaik gitu kan. Makanya dari itu saya kan selalu ingatkan buat teman-teman, yaitu seandainya kalian mau buka usaha, usahakan beradaptasi dengan tempat Anda gitu kan. Seandainya kalau kalian mau ingin tampil beda ya nggak masalah. Itu bisa jadi nilai tersendiri. Nah, ini cabenya. Sebelum kita rebus cabenya, yaitu kita cuci terlebih dahulu. Jangan lupa kawan-kawan, cuci sampai bersih, oke? Setelah cabai dicuci, kita masukkan ke wajan. Kalau untuk perebusannya itu bisa menggunakan panci atau wajan ya. Kalau di sini saya memakai panci ya. Untuk selanjutnya, tambahkan air secukupnya ya. Kemudian nyalakan apinya, oke. Untuk merebus cabai ini yaitu tidak perlu ditutup ya. Makanya yaitu poin terpenting dalam video ini yaitu ada di sini. Yaitu untuk merebus poin terpenting dalam video ini yaitu di sini. Jadi untuk merebus cabai ini tidak perlu ditutup. Dan seandainya sudah mau mendidih, usahakan kita aduk terus ya. Nah, kita aduk terus seperti ini. Untuk pembuatan sambal untuk mie ayam atau bakso, di sini saya tidak memakai campuran yang lainnya atau bawang atau garam dan yang lainnya. Yaitu saya murni cabai aja. Saya mengikuti guru saya yang sebelumnya ya, yaitu beliau mengajarkan membuat sambal mie ayam itu seperti ini. Jadi saya pakai cara ini sampai saat ini ya, tanpa saya rubah-rubah, dan saya pertahankan. Jadi buat kalian seandainya mau buka usaha atau yang sudah buka usaha, usahakan kalian jangan merubah-rubah yang sudah kalian dibiasakan. Kecuali kalau seandainya Anda ingin merubah untuk lebih baik sih nggak masalah gitu ya. Seandainya itu lebih baik dirubah nggak apa-apa, maksudnya seperti itu. Kalau saya sistemnya seperti itu, yaitu tidak merubah resep. Seandainya itu saya pertimbangkan lebih baik, saya rubah seperti itu. Poin terpentingnya yaitu ada di sini, yaitu di saat airnya mendidih kita sering-sering aduk. Untuk merebus cabai ini itu tidak asal merebus.
Coba kalian bandingkan dengan cara merebus cabai ditutup dengan tidak ditutup, pasti hasilnya berbeda. Tidak semua orang tahu cara merebus cabai dengan hasil yang bisa menggugah selera pelanggan atau selera orang ya. Ada tuh pelanggan saya yang bilang, "Mas, saya melihat cabenya menggugah selera saya untuk makan, Mas. Saya senang sekali melihat cabenya." Begitu. Sering-sering diaduk ya. Cukup dengan 1 menit atau 2 menit terus diaduk. Kalau seandainya warnanya ini sudah merata atau sudah layu semua, baru deh nanti kita matikan. Ingat ya, poin terpentingnya pada video ini yaitu untuk cara merebusnya yaitu tidak perlu ditutup, terus harus sering-sering diaduk di saat ketika airnya sudah mendidih. Nah, itu poinnya di situ ya. Ini tidak semua orang tahu trik ini ya. Ini trik pribadi saya. Ini warnanya seperti ini. Ini warnanya seperti ini. Pokoknya buat kalian yang belum subscribe channel Mie Ayam Sulaiman, silakan kalian klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan bunyikan loncengnya. Jika cabenya sudah matang semua ya, atau sudah merata, kita matikan saja. Untuk proses pendinginannya, untuk lebih cepatnya bisa memakai kipas ya. Bisa memakai kipas. Seandainya tidak dikipasin pun nggak masalah. Ini untuk cara cepatnya yaitu kita pakai kipas. Nah, ini. Hasilnya seperti ini, hasil perebusannya. Sudah saya bandingkan yaitu saat merebus cabai ditutup dengan tidak, itu hasilnya sangat beda sekali. Sama halnya kalau kita merebus sayuran ditutup dengan tidak, hasilnya juga sangat beda. Bedanya yaitu warnanya itu bisa lebih hijau, hijaunya menyala gitu. Itulah yang bisa menggugah selera pelanggan. Itulah yang bisa menggugah selera para pelanggan kita. Jika cabenya udah dingin, baru deh kita blender. Kalau rebusan air ini kita campurkan ya. Untuk kasar atau halusnya itu tergantung selera kalian masing-masing. Bisa kalian bikin sambelnya ini dibikin secara kasar atau secara halus, itu tergantung selera Anda. Yuk kita blender. Oh ya, ini tips juga nih buat kalian yang masih pemula. Seandainya blender cabai ini, usahakan kecepatannya itu dari mulai 1, kalau sudah mutar tambah 2, terus ketiga, keempat, kelima. Jangan langsung pencet ke tombol 5 atau jangan langsung pencet ke tombol yang paling cepat. Nanti bisa-bisa cabainya ini muncrat ke atas gitu ya. Kalau seandainya nggak terbiasa, kalau kena cabai ini kan pasti panas. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu caranya kalau untuk proses pemblendernya yaitu dari kecepatan 1, kedua, ketiga, keempat, kelima.
Begitu juga sebaliknya, jika seandainya mau mematikan, jangan langsung ke 1, nanti muncrat juga. Jadi perlu bertahap dari 5 ke 4, ke 3, ke 2, ke 1. Nah itu tipsnya, oke? Dan inilah hasil cabenya seperti ini. Jadi warnanya itu sangat menggoda sekali. Hijau tapi hijaunya menyala, bukan hijau apa ya? Hijaunya itu menyala, yang pastinya itu seperti itu. Nah, di sini saya setelah blender cabai itu saya langsung bungkus pakai plastik 2 kiloan. Jadi nanti ini kan karena usaha saya itu lumayan jauh dari rumah saya. Jadi kalau saya bawa ke tempat jualannya itu tinggal kita bawa yang bungkusan cabai ini. Nanti di sana tinggal tuangkan saja. Lanjut blender lagi yuk. Kalau seandainya usaha kalian itu di rumah, bisa deh langsung ditaruh di toples yang gede atau tempat penyimpanan di tempat penyimpanan yang muatnya banyak ya. Nah, kalau saya cuma pakai plastik doang. Jadi ini kan saya untuk 3 hari. Setelah saya blender, yaitu saya simpan di kulkas. Jadi setiap harinya tinggal kita bawa aja gitu kan, tinggal cangking doang, lebih gampang. Yuk, bener lagi. Nih, perhatikan ya. Kalau untuk blendernya nih, dari pertama, kedua, ketiga itu harus bertahap. Jangan langsung ke paling kencang. 1, 2, 3, 4. Nah, baru 5. Oke, nah seperti itu. Ini untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Kalau nggak pasti muncrat. Kalau nggak percaya coba aja. Karena saya bicara itu sesuai pengalaman pribadi saya. Jadi warnanya tuh hijaunya menyala ya. Hijaunya menyala, bukan hijau pucat. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita simpan di dalam kulkas. Oke. Nah, di sini menyimpannya yaitu di suhu ruangan rendah ya, maksudnya di kulkas bagian bawah. Kita susun aja. Seandainya kita taruh freezer, otomatis kan kita seandainya untuk dipakai untuk jualan kan otomatis harus mendinginkan terlebih dahulu dan pastinya repot ya. Ini kalau dengan penyimpanan dengan suhu ruangan yang seperti ini bisa bertahan 3-4 hari ya. Nah, itulah cara membuat sambal untuk mie ayam dan bakso yang hasilnya bisa menggugah selera para pelanggan-pelanggan kita. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan bunyikan loncengnya supaya tidak tertinggal informasi-informasi berikutnya. Semoga usaha kita diberikan kelancaran dan usahanya laris manis tanjung kimpul. Dagangan habis duit ngumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.